Nagari Bidar Alam, Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Sumbangsih untuk Indonesia kala krisis eksistensi. Bidar Alam adalah sebuah nagari di rantau dua balai koto yang dibelah oleh Batang Sangir, menyimpan sejarah penting yang memberikan sumbangsih kepada Republik Indonesia kala krisis eksistensi. Begini kronologisnya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan militer dan menduduki Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Serangan tersebut yang dikenal dengan agresi militer Belanda II membuat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pendudukan terhadap Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota Republik Indonesia tidak melenyapkan pemerintahan Indonesia. Karena pada saat yang sama, Mr. Syafruddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukit Tinggi dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI tidak lepas dari kejaran Belanda yang ingin melenyapkan PDRI karena menjadi satu pilar eksistensi sebuah negara, sehingga membuat Mr. Syafruddin Prawiranegara selalu berpindah-pindah untuk mengamankan pemerintahannya. Salah satu nagari yang menjadi tempat bagi Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk mengkonsolidasikan kekuatan PDRI adalah Bidar Alam, sebuah nagari yang saat ini berada di Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Tanggal 16 Januari 1949, Mr. Syafruddin Prawiranegara sudah berada di Nagari Bidar Alam yang sebelumnya berdiam di Nagari Abai. Pindahnya Mr. Syafruddin Prawiranegara dari Abai Sangir ke Bidar Alam atas tawaran yang disampaikan utusan dari Nagari Bidar Alam yang dipimpin Jamaan Ismail atau juga dikenal sebagai Khatib Jamaan. Beliau merupakan Ketua BPNK Bidar Alam. Mr. Syafruddin Prawiranegara menjadikan Bidar Alam sebagai pusat PDRI sampai tanggal 15 April 1949. Karena tanggal 15 sampai 25 April 1949, rombongan Mr. Syafruddin Prawiranegara secara bertahap meninggalkan Bidar Alam menuju Sumpur Kudus di Kabupaten Sijunjung saat ini untuk melaksanakan musyawarah besar PDRI. Jadi, Nagari Bidar Alam menjadi pusat pemerintahan PDRI oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara selama 3 bulan. Masa yang cukup panjang ketika kita bandingkan dengan durasi PDRI yang hanya 7 bulan dari tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949 saat Mr. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno-Hatta. Karena bertepatan dengan tanggal 19 Desember, yang mana merupakan peringatan hari bersejarah dideklarasikannya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang saat ini kita kenal dengan Hari Bela Negara, Nagaripedia akan membahas tentang Nagari Bidar Alam, salah satu nagari di Sumatera Barat yang pernah menjadi pusat pemerintahan PDRI. Nagari Bidar Alam terletak di Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Sebelah utara
berbatasan dengan Nagari Ranah Pantai Cermin, sebelah selatan dengan Nagari Lubuk Malako, sebelah timur dengan Nagari Sungai Kunyit, dan sebelah barat dengan hutan lindung perbukitan yang berbatasan dengan wilayah alam Surambi Sungai Pagu. Nagari Bidar Alam dilewati oleh dua sungai besar, Batang Sangir di sisi barat dan Batang Iku di sisi timur. Namun, permukiman Nagari Bidar Alam berada di sepanjang bantaran Sungai Batang Sangir. Nagari Bidar Alam terbagi ke dalam dua nagari pemerintahan, yakni Nagari Bidar Alam dan Nagari Padang Limau Sundai. Nagari Bidar Alam terbagi atas 7 jorong dan Nagari Padang Limau Sundai terbagi ke dalam 4 jorong dengan pembagian sebagai berikut. Nagari Bidar Alam memiliki 6 suku yang terdiri dari suku Kampai, suku Caniago, suku Tigolare, suku Kutianya, suku Sikumbang, dan suku Malayu. Niniak Mama Nagari Bidar Alam dikenal dengan sebutan Niniak Mama Nan Sapuluh yang dipimpin oleh seorang raja adat yang bergelar Payuang Putih. Di samping Niniak Mama Nan Sapuluh, juga terdapat jabatan adat yang disebut Aluang Bunian Niniak Mama yang dipegang oleh Datuk Tancak Tuo dari suku Kampai Tinggi. Aluang Bunian Niniak Mama ini berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan rapat-rapat adat. Niniak Mama Nan Sapuluh di Bidar Alam dapat dibagi atas 2 kelompok. Kelompok pertama adalah Niniak Mama yang masuk dalam kelarasan Bodi Caniago. Niniak Mama yang masuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Kelompok kedua adalah Niniak Mama yang masuk dalam kelarasan Kotopiliang. Niniak Mama yang masuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Selain Niniak Mama Nan Sapuluh, Nagari Bidar Alam juga memiliki jabatan adat Manti yang berfungsi sebagai Cati Bilang Pandai. Manti di Nagari Bidar Alam adalah sebagai berikut. Pintu Basa, Manti suku Kampai Tinggi, Rajo Bagindo Manti suku Kampai, Taman So Manti suku Panai, dan Majo Kaum Manti Niniak Mama Nan Sapuluh. Kita lanjutkan ke tempat-tempat menarik yang ada di Nagari Bidar Alam. Keindahan Bidar Alam tidak sekedar batang sangir yang mengalir membelah Nagari Bidar Alam, tetapi juga menyimpan jejak sejarah penting perjuangan bangsa Indonesia. Nagari ini pernah menjadi salah satu basis pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada masa agresi militer Belanda tahun 1948 sampai 1949. Jika Sanak memiliki kesempatan mengunjungi Nagari Bidar Alam, Sanak dapat mengunjungi sejumlah situs bersejarah seperti rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal dan perencanaan strategi perjuangan PDRI di Bidar Alam. Salah satu rumah gadang di Bidar Alam yang patut Sanak kunjungi adalah rumah gadang milik Jama, yang menjadi kediaman Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, Syafruddin Prawira Negara selama hampir 3,5 bulan pada tahun 1949. Rumah Bagonjong berukuran 10 x 7 meter, memiliki 5 gonjong khas Minangkabau dan menjadi saksi bisu dari rapat-rapat kabinet PDRI yang berlangsung di ruang utamanya. Di rumah inilah
Syafruddin dan para pejabat negara berbaur dengan masyarakat setempat, bahkan berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari seperti bermain bola dan sholat berjamaah di masjid setempat. Sanak juga dapat mengunjungi Surau Bulian, tempat pemancar radio PDRI, untuk menggambarkan ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis. Untuk mengenang perjuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Nagari Bidar Alam, Masjid Nagari Bidar Alam dinamakan Masjid Syafruddin Prawiranegara yang lokasinya berada di pusat Nagari Bidar Alam. Masjid ini bukan hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga simbol kebanggaan warga terhadap peran besar nagari mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengunjungi masjid ini memberikan pengalaman spiritual sekaligus sejarah, memperkuat ikatan batin antara generasi sekarang dengan nilai-nilai perjuangan masa lalu. Nagari Bidar Alam bukan hanya sebuah titik di peta, melainkan ruang hidup yang merekam semangat perjuangan, kearifan budaya, dan keindahan alam yang berpadu harmonis. Jejak sejarah PDRI di setiap sudut nagari ini mengajarkan nilai keteguhan, cinta tanah air, dan kebersahajaan. Mengunjungi Bidar Alam adalah menyusuri lorong waktu yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sebuah perjalanan yang tak hanya menyentuh mata, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan penghargaan terhadap warisan bangsa. Selamat Hari Bela Negara untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bela negara bukan sekedar slogan, melainkan sikap sejarah yang lahir dari keberanian dan pengorbanan. Bela negara saat ini menghadapi tantangan yang berbeda, namun esensinya tetap sama, menjaga keberlangsungan Republik di tengah krisis dan perubahan zaman. Bela negara hari ini adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Dengan meneladani semangat PDRI, kita dipanggil untuk tetap berpihak pada Republik, menjaga akal sehat, dan memastikan Indonesia berdiri kokoh, bukan hanya berdaulat secara wilayah, tetapi juga berdaulat dalam nilai, integritas, dan keadilan sosial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, budaya, serta sejarah yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.